Kedua elang ini saling bertarung. Keduanya nanti jatuh ke tanah dan mati. Induk elang tahu bahwa suaminya tidak akan kembali. Melihat suaminya tak bergerak di kejauhan, induk elang tak bisa menahan air matanya. Saat ini, ia mengerti dengan jelas. Ia harus mengurus keluarganya. Mengurus dua anak kecilnya di rumah. Setelah ayah elang meninggal, kedua elang kecil itu tidak mengetahui ayahnya telah meninggal. Kakak sedang bermain sendirian. Si adik masih tidur nyenyak, bangun keesokan harinya. Keduanya bertengkar lagi ketika lapar, lalu ingin makan. Induk elang harus keluar untuk mencari makan. Tapi begitu induk elang pergi, saudara-saudara mulai berkelahi. Tapi itu normal di keluarga ini. Waktu berlalu, kedua bersaudara itu tumbuh dengan cepat. Induk elang hari ini mencari makan seperti biasanya. Sesaat kemudian, ada tamu tak terduga di rumahnya. Dua gagak mencoba mencuri baconnya. Kedua elang itu sangat ketakutan sekarang. Tetapi pada saat yang genting, mereka tahu mereka harus bersatu. Segera keduanya udah mengalahkan musuh. Tapi setelah burung gagak itu kabur, keduanya lagi memulai perang tanpa akhir. Si kakak bersandar di tebing. Tidak peduli bagaimana kakaknya, si adik tetap mendekatinya. Lalu tiba-tiba ditendang. Si adik dipukuli. Karena ia tak berdiri tegak, tubuhnya meluncur ke bawah tak terkendali. Si adik ketakutan mencengkeram dahan pohon. Survivabilitas mengatakan bahwa ia tidak boleh lepaskannya. Menyaksikan adiknya akan jatuh ke dalam jurang. Si kakak yang acuh tak acuh. Sudah berjam-jam dia seperti ini. Si adik kelelahan. Dia dengan enggan lepaskan tangan yang biarkan dirinya jatuh. Untungnya ada cabang di bawahnya. Selapis demi lapis. Si adik jatuh ke tanah, untungnya dia masih hidup. Si adik yang takut dengan cepat berdiri. Memanggil ibunya. Setelah ibu elang mendengarnya, dia berhenti di pohon besar di sebelahnya. Di saat yang sama, si kakak di rumah juga tak henti-hentinya berteriak. Di alam bawah sadar ibu elang, tanggung jawabnya adalah membesarkan generasi baru Raja Elang. Si adik adalah anak yang sering sakit. Sementara itu, si kakak adalah yang kuat dengan kelebihannya sendiri. Akhirnya, ibu elang memutuskan untuk terbang pulang. Meninggalkan anaknya di tanah sambil menangis kesakitan. Ada semut merayap di kakinya. Untuk bertahan hidup sang adik mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Di hutan yang sangat berbahaya. Setelah malam yang panjang elang memanggil ibunya lagi. Sepertinya dia masih mengira ibunya akan menyelamatkannya. Namun pada titik dia tak sadari. Teriaknya akan membawakan bahaya padanya. Kedua rubah mendengar suara itu dan mengelilinginya. Mereka menikmati umpan besar di depan mereka. Jadi mereka mulai mendekat perlahan. Elang yang ketakutan melebarkan sayapnya seperti jadi gila. Teriak keras untuk mengancamnya. Coba menakut-nakuti rubah di depannya. Untungnya dua rubah itu saja lahir jadi tidak punya banyak pengalaman berburu. Mereka cepat ketakutan. Ini seharusnya hari terakhir hidupnya. Tetapi elang kecil yang lemah itu tetap tidak putus asa untuk hidup. Keinginan akan hidupnya yang kuat ini memberinya kepribadian yang lebih matang. Suatu hari seorang bocah menemukannya. Bocah itu dengan hati-hati mendekati elang yang meringkuk. Ia bahkan tidak berani bergerak. Bocah itu membelainya dengan lembut. Sejak saat itu kehidupan elang berubah. Bocah itu melepas mantelnya dan membungkusnya dengan erat. Dia takut elang itu kedinginan. Jadi dia dengan anggun meniupkan udara panas ke atasnya. Dan bahkan berbicara dengannya dalam perjalanan pulang. Sepulang rumah, dia meletakkannya di atas meja. Lalu mengeluarkan satu-satunya bantal. Buat sarang untuk elang, dia juga gunakan selendang sebagai selimutnya. Dan sementara ayahnya tidur di bawah pohon besar, ia mencuri sosis yang dia makan sambil minum. Kemudian berlari kembali ke rumahnya yang bobrok. Elang belum makan dalam sehari, jadi dia melalapnya. Sesudah makan, bocah itu meletakkan elang di pelukannya. Menikmati keindahan alam bersama. Atau menaruhnya di kereta dorong. Untuk melatih keterampilan berburu elang itu.
Bocah itu pergi ke padang rumput, mencungkil batu dan mengeluarkan seekor cacing tanah. Lalu gantungnya ditali dan goyangkan dari sisi ke sisi. Saat ia asyik latihnya, seorang paman mendorong pintu masuk. Dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa sangat sulit memelihara elang. Memeliharanya dengan cacing dan sosis adalah merugikannya. Elang harus makan daging. Sambil berbicara dia mengambil daging mentah dari tangannya. Suruh anak itu untuk memberi makan elang. Selain itu, paman memberitahu bocah itu, biarkan elang lebih banyak berjemur, agar bulunya dapat tumbuh dengan cepat dan baik. Jadi malam itu, dia mencuri ayam tanpa ketahuan ayahnya, untuk memberi makan elang. Hari demi hari ayam di rumah habis dimakan. Dia hanya bisa keluar untuk menangkap tikus. Tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa kakak dari Kitty, dengan bimbingan induk elang, sekarang menjadi raja kecil di pegunungan, yang sebarkan sayapnya dan terbang ke atas. Lihat kembali Kitty. Ia tidak bisa melebarkan sayapnya, apalagi terbang. Bocah itu tidak menginginkannya. Jadi dia mengoyangkan tikus yang dia tangkap di depan elang itu. Dia ingin memancingnya untuk makan. Tetapi elang kecil itu tidak bergerak. Ketika paman melihatnya, dia memberitahu bocah itu, Kitty terlalu kecil sekarang. Ia perlu menunggunya transformasi sebelum Kitty dapat terbang. Setelah itu bocah itu mengembara bersama elang kecil itu setiap hari. Berjemur di tebing. Anak laki-laki itu kerja keras. Latihkannya agar elang bisa terbang. Ia buat sebuah benda. Gunakan itu untuk menggantung Kitty. Lalu taruh makanan di depan elang kecil itu. Tapi elang itu pengecut, ia tak berani melompat. Bocah itu sangat khawatir setelah melihat itu. Kalau terus seperti ini, elangnya akan menjadi ayam. Jadi bocah itu mengambil resiko, membawa elang kecil itu ke tepi jurang. Pegangnya dengan tangan agar ia bisa terbang. Memang dengan dorongannya, elang itu terbang. Meski hanya beberapa meter, bocah itu tetap gembira. Tidur dengan elangnya malam itu. Bangun keesokan harinya, dia menemukan bahwa elang kecilnya tak ada di sini. Dia berteriak dengan gugup ke lembah. Tiba-tiba mendengar suara elang kecil terbang di atas. Dia melambai tangan dengan penuh semangat. Tetapi ketika bocah itu berjalan ke arahnya, elang itu terbang secara tak terduga. Mungkin untuk mendapatkan kebebasan alam. Bocah itu terlihat sangat bingung. Elang kecil yang baru saja melebarkan sayapnya sudah siap berburu. Ia mengincar seekor tikus mondok. Terkejut saat ia melebarkan sayapnya dan siap menukik ke bawah. Mol itu segera melihatnya. Segera mengirimkan sinyal bahaya ke rekannya. Setelah diperingatkan, tikus mondok melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata semuanya bersembunyi di liang mereka. Elang lapar hanya bisa menggigit di mulut gua. Setelah perburuan pertama gagal, Kitty telah mengubah targetnya, kali ini mengincar kambing. Itu melebarkan sayapnya dan terbang ke arah mereka. Meskipun kali ini dia berhasil, tetapi kambing itu terlalu besar untuk ditangkap elang. Itu mencoba yang terbaik selama setengah hari tetapi masih tidak berhasil. Dan dia diseret menuruni lereng bukit oleh kambing. Dan dampak yang cukup kuat. Tapi Kitty tidak menyerah. Dia masih menempel pada kambing, tak tahan melepaskannya. Sampai membentur batu. Kambing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Perburuan elang yang kedua gagal. Kalau dibandingkan, kakaknya sangat pandai berburu. Dia tak pernah gagal saat berburu. Baru pada saat itulah Kitty mengalami kegagalan. Dia menyadari hidup itu tidak mudah. Siap kembali ke bocah itu. Dan bocah itu di sini merindukan Kitty. Setiap hari seperti tubuh hilang jiwa. Melihat Kitty kembali, dia membelainya dengan gembira. Agar bangkitkan kemampuan berburu elang. Anak laki-laki itu membawanya ke danau dan menangkap seekor ikan kecil dengan tangan kosong. Dia biarkannya menonton ikan. Pertama kalinya dia melihat ikan. Kitty jelas kewalahan. Kemudian bocah itu menemukan ekor rubah. Siapkan kotak kayu lainnya. Mensimulasikan adegan rubah bersembunyi di sebuah gua. Setelah latihan berulang-ulang,
Kitty akhirnya menguasai keterampilan bertahan hidup. Lihat seberapa banyak Kitty telah meningkat. Senyum muncul di wajah anak laki-laki itu. Keterampilan baru membuat Kitty lebih percaya diri. Anak laki-laki itu senang sekaligus sedih. Karena dia tahu Kitty akan tinggalkannya. Bagaimanapun, alam adalah tempat elang itu berada. Seperti yang pamannya katakan, jika elang dikunci, keliarannya lambat laun akan memudar. Sehingga tidak pernah bebas lagi. Bocah itu menemani pamannya ke tepi tebing bersama elang kecil itu. Berikannya gelang khusus. Kemudian lepas rantai. Berpisah Kitty dengan enggan. Saat ini ia telah berubah menjadi elang sungguhan. Tetapi masih ada celah dibandingkan dengan seorang raja. Segera musim dingin datang. Makanan semakin sedikit. Salju putih memengaruhi penglihatan elang kecil. Kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup. Itu dengan sabar menunggu kesempatan datang. Akhirnya ia menunggu rubah yang sendirian. Elang yang bergerak cepat. Dengan sangat cepat menangkap mangsanya. Tiba-tiba elang itu pun jatuh ke dalam air dingin. Membuatnya menyerah pada mangsanya. Bulu bekunya buatnya tidak bisa terus terbang. Akhirnya dia mencapai tepinya. Tetapi air di tubuhnya membeku sehingga membuatnya lebih berat. Dia hanya bisa berjalan di salju. Dia ingin sekali melebarkan sayapnya, tapi tidak mungkin. Ia tidak punya pilihan selain menemukan pulau untuk bersembunyi sementara. Akhirnya melihat matahari keesokan harinya. Balok es di tubuhnya baru saja mencair. Tiba-tiba salju turun tanpa diduga. Untungnya kali ini dia selamat dari bencana. Berhasil terbang keluar dari salju tebal. Hari ini ia kembali ke rumah lamanya. Tapi kebetulan bertemu kakaknya yang sedang berburu. Kitty melihat kakaknya menukik ke bawah. Menangkap kambing. Saat dia siap untuk makan, Kitty bergegas untuk melawan kakaknya. Bagaimanapun, hanya satu penguasa di lembah ini. Keduanya mematuk satu sama lain. Setelah beberapa saat, sang adik akhirnya mengalahkan kakaknya. Tapi dia tidak membunuhnya. Malah dia memilih menikmati kambing di depannya bersama kakaknya. Setelah itu, kedua bersaudara itu saling mengandalkan selama sisa hidup mereka. Adik elang sering membawa kakaknya ke rumah anak laki-laki itu. Berdiri di kejauhan melihatnya. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ayah dan anak ini pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar. Mendengar suara yang familiar. Bocah itu berbalik dan melihat. Seekor elang terbang ke arahnya di kejauhan. Akhirnya mendarat tepat di lengannya. Inilah elang kecil yang dia besarkan. Mereka akhirnya bertemu lagi. Bocah itu tersenyum bahagia. Lalu luruskan lengannya agar elang terbang ke atas. Karena dia tahu bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga.